Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bahas kapan waktu terbaik untuk beli saham Big Banks. Seperti yang kita tahu, kalau saham Big Banks ini dari awal tahun sudah turun terus ya. Misalkan BRI udah turun 17%, BNI 12%, Mandiri turun 13%, BCA yang turun paling banyak nih, turun 27%. Nah, kalau kita lihat valuasi Big Bang secara umum untuk hari ini itu BRI ini semuanya sudah relatif murah ya. BRI, BNI, Mandiri, BCA ini sudah murah semua. Ini kalau kita tabelin kira-kira ini BRI PR ratio sudah 7, Bank Mandiri sudah 6, BNI sudah 6, BCA PR-nya 12. Kemudian kalau untuk kinerjanya kita lihat dari pertumbuhan laba ya, kuartal 1 2026 dibandingkan dengan yang 2025 itu semua profit growth-nya plus ya. Kecuali untuk BNI dan BCA ini growth-nya single digit. Sedangkan yang BRI dan Bank Mandiri ini growth-nya udah belasan digit. Ini sebenarnya bagus, nggak ada masalah ya. Nah, satu lagi yang kita perlu note itu adalah khusus untuk Bank Mandiri ini belum bagi dividen. Ini akan bagi dividen besok 8 Mei 2026. Dividennya 377 per lembar. Lalu untuk net profit margin ini sebenarnya juga nggak ada masalah. BRI 29% bagus, BNI 29% juga, Bank Mandiri 40%, BCA 49%, ini bagus ya. Kemudian untuk ROE juga nggak ada masalah, angkanya masih besar ya, 17, 13, 18, dan 21. Ini kalau kita bandingkan keempat bank. Nah ini kalau kita buat tabel lengkapnya seperti ini. Dan satu lagi, ini juga kalau kita adjust harga BMRI dengan asumsi sama seperti teman-temannya sudah bagi dividen, berarti harga BMRI itu harusnya ada di 4390 dikurangi dividennya 377, itu kira-kira 4010. Dengan harga 4010 berarti PE rasio BMRI ini bisa diskon lagi. Jadi yang termurah nih 6,08 dan PBV 1,22. Ini secara PE rasio udah paling murah ya dibanding teman-temannya. Lanjut kita bahas satu persatu sahamnya ya untuk kinerjanya. BRI ini juga sudah paling murah. Ini dari historicalnya ini udah termurah sepanjang sejarah ini. Mungkin nggak sepanjang sejarah lah, kita nggak lihat sebelumnya, ini kita cuma potong sampai 10 tahun terakhir ya. Ini dari Stockbit ini cuma bisa 10 tahun maksimal. Nah untuk jangka waktu 10 tahun terakhir ini sudah paling murah, ini 7,31. Kemudian PBV juga sama, ini sudah mendekati lowestnya ya dalam 10 tahun terakhir. Kemudian untuk NPM net profit margin juga nggak ada masalah, ini juga relatif naik ya ini ya. Ini naik, ini nggak ada masalah. Kemudian nah ini untuk ROE nya ini agak turun dikit nih, di sini ROE turun, biasanya di sini, sekarang mainnya di sini nih, ini agak turun tapi relatif masih besar lah, ini sama seperti tahun yang ini, nggak ada masalah. Lanjut untuk Bank Mandiri juga sama, ini sudah rekor terendah ya ini ya, mungkin belum rekor kali ya, di sini masih sama nih, cuma ini sudah masuk area yang murah ya, diskon. Lalu untuk price to booknya ini masih relatif lebih tinggi, tapi untuk sejak pasca covid ini juga sudah termurah ini. Lanjut untuk net profit margin, nah ini bagus, ini net profit marginnya dia tumbuh, ini dia biasanya di sini, ini di sini, nah ini di sini. Kemudian untuk ROE dia juga nggak ada masalah ya, biasanya di sini, lalu sempat naik ke sini, sekarang agak turun dikit ya, relatif nggak ada masalah lah ini. Kemudian untuk BNI ini dulu pernah PE 5 kali ya nih ya, sini PE 5 kali, sekarang PE 6, sudah relatif murah juga. Untuk PBV dulu dia waktu crash covid pernah dihargai 0,5, sekarang 0,8. Lalu untuk net profit margin ini juga relatif bagus ya, ini nggak ada masalah. Untuk ROE dia turun dikit, nggak apa-apa, masih bagus ini. Lanjut BCA, nah BCA ini paling terlihat, ini dia udah murah banget ya ini ya, 12, ini mungkin all time low sepanjang sejarah ini.
PE rasio 12 kali. Kemudian untuk PBV juga 2,78, ini relatif murah. ROE bagus ya, ROE masih arahnya naik ini. ROE, NPM juga arahnya naik, net profit margin naik, ROE naik, bagus. Lalu nah ini adalah penyebabnya ya. Jadi kenapa harga saham Big Bang itu turun terus? Karena masalahnya ada di rupiah kita. Jadi ini grafik dari TradingView, ini dari tahun 90. Sekarang harganya ada di tahun 2026, ini dia terus arahnya ke atas ya. Kalau ke atas ini nggak bagus buat rupiah kita. Jadi ini sekarang rupiah kita ini sudah di all time low gitu. Jadi ya ini salah satu penyebab kenapa asing itu terus keluar. Karena kalau investor asing beli itu kan mereka harus convert dolar mereka ya. Mereka punya dolar US kemudian di-convert ke rupiah. Nah, kalau rupiahnya terus melemah, misalkan rupiah melemah 7%, tapi Big Banks mereka untung 10%, berarti sebenarnya mereka itu cuma untung 3% karena ada efek dari rupiah. Nah, kalau rupiahnya melemah terus ini, maka ya hampir bisa dipastikan keuntungan mereka itu kalau di-convert balik ke dolar ya akan tergerus banyak gitu. Jadi ya ini salah satu penyebabnya USD IDR. Lalu kita kalau zoom ini dari Oktober 2024, ini arahnya memang relatif ke atas ya ini ya. Kita masih belum tahu nih ujungnya di berapa. Jadi rupiah ini masih terus melemah. Lalu selain rupiah yang terus melemah, ini ada beberapa sentimen yang negatif ya, karena pertama ada outlook negatif nih dari Fitch, dari beberapa lembaga pemeringkat di Amerika itu kasih outlook negatif ke saham Big Bang kita. Nah, yang kedua itu ada MSCI. MSCI ini akan ada rebalancing harusnya besok Mei. Kemudian efektifnya itu 1 Juni. Tapi kita nggak tahu nih ini ke di-freeze atau gimana. Kalau kemungkinan yang pertama itu adalah Indonesia di downgrade ke market frontier. Tapi kayaknya ini nggak mungkin. Kemungkinan berikutnya itu ada di pengurangan bobot. Jadi kalau ada pengurangan bobot di MSCI, maka ya terpaksa saham-saham Big Banks yang menempati top dari portofolio MSCI ini akan dijual-jual. Kalau sampai top portofolio yang mereka itu dijual-jual lagi, maka ya pasti ada outflow lagi dari saham-saham di Indonesia, terutama yang blue chip dan Big Banks. Nah, jadi ini salah satu timestampnya ya, nanti ada di Juni 2026. Itu kalau semua ternyata memang saham-saham Indo itu harus di downgrade atau dikurangi bobotnya, ya mestinya di situ sudah sell off-nya udah selesai lah harusnya. Lalu kita bahas foreign flow ya. Jadi ini adalah dari Oktober 2024 sampai 2026 itu kelihatan kalau asingnya jualan terus. Ini yang garis biru ini garis asing ya. Jadi kelihatan kalau asing itu gerakannya itu searah ya sama harga. Jadi kalau foreign flow-nya outflow ya harganya relatif turun gitu. Nah, di sini belum ada tanda-tanda ada foreign flow yang masuk ya, inflow belum ada. Ini untuk BRI sudah minus 35 triliun. Lalu untuk Mandiri ini juga sama. Ini outflow 27 triliun. Lalu untuk BNI, nah ini BNI yang mending ini, beberapa hari terakhir nih ada inflow ya ini ya. Jadi dia harganya relatif nggak turun ini BNI. Ini dari Oktober 2024 sampai April ini outflow-nya 9 triliun. Lalu yang paling parah ini ada BCA. BCA ini outflow-nya 61 triliun. Juga belum ada tanda-tanda asing akan buyback ya. Ini masih outflow terus. Nah, ini untuk summary-nya ya. Jadi harga saham Big Banks itu kita tahu sudah turun di atas 10% ya untuk year to date 2026.
Tapi sebenarnya kinerja Big Bank kuartal 1 itu relatif masih bagus ya. Jadi karena tadi kita lihat growth-nya masih bertumbuh, masih plus. Kemudian kalau kita cek di presentasi mereka untuk kuartal 1 itu penyaluran kredit masih bertumbuh, kemudian NPL juga relatif tidak bertambah ya. Jadi non-performing loan atau kredit macetnya itu relatif tidak ada masalah gitu. Kemudian untuk valuasi ini sudah paling murah ya. Kita kalau lihat tadi BCA PE tinggal 12 kali, biasanya 20 kali. Kemudian yang saham Himbara, Bank Himbara itu sudah PE rasionya single digit, itu sudah murah sekali ya. Kemudian untuk ROE dan NPM tadi kita lihat juga nggak ada masalah, masih solid ya, masih bagus. Nah, penyebab Big Bank itu kita curigai karena adanya outflow asing. Jadi kalau tadi kita lihat dari chart ini ya, ini korelasinya positif ya. Kalau outflow ya harga saham turun, kalau inflow ya harga sahamnya berarti bakal naik gitu. Kemudian salah satu faktornya kenapa outflow adalah karena rupiah kita ini terus melemah, dan per kemarin 30 April itu sudah 17.300 ya, hampir 17.400, ini sudah terendah atau terlemah sepanjang sejarah gitu. Kemudian ada sentimen asing yang cukup negatif. Ini akan ada MSCI rebalancing besok Mei dan Juni, mungkin efektifnya 1 Juni ya. Jadi mungkin 31 Mei akan ada rebalancing atau guyuran di akhir sesi perdagangan gitu, 31 Mei. Bener ya, 31 Mei. Oh, 31 Mei hari Minggu, berarti 29 Mei hari Jumat. Kemudian tadi ada outlook negatif, bank kita di downgrade. Ini bisa jadi penyebab kenapa saham kita itu turun terus dan asing itu jualan terus. Lalu pertanyaannya, kapan waktu terbaik untuk kita beli saham 4 bank tadi? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini udah saya bikin pakai Python. Misal untuk BRI. Nah, untuk BRI itu ini inflow tadi ya. Outflow, masih outflow terus. Lalu bagaimana cara entry-nya? Nah, dulu tuh saya pernah lihat atau belajar ya, dulu pernah belajar dari salah satu trader yang jago ya, tapi sudah almarhum ya. Itu beliau ngajarin kalau untuk foreign flow atau bandar itu kita bisa buat garis gini, lalu kita kasih moving average 5 dan moving average 13 di foreign flow ini. Jadi apabila foreign flow-nya itu sudah di atas MA5, berarti sudah ada indikasi bahwa asing itu mulai untuk entry lagi. Dan lebih mantap lagi kalau foreign flow itu sudah di atas MA13 itu. Jadi atas MA13 itu cenderungnya adalah inflow-nya serius. Nah, oke, sebentar. Ini kita nonaktifin dulu. BTW ini saya bikinnya pakai AI ya teman-teman ya. Jadi nggak ngoding sendiri ini. Saya nggak bisa ngoding. Misalkan BBCA. Nah, untuk BBCA itu juga masih outflow, sama belum ada tanda-tanda harga foreign flow-nya naik di atas MA5 atau MA13. Jadi ini belum waktunya untuk beli. Kemudian ada BNI. Untuk BNI itu dia ada inflow yang lumayan ya kalau kita lihat di daerah sini, makanya harganya dia terjaga. Sedangkan untuk foreign flow-nya itu sudah di atas MA5 dan MA13. Jadi kita bisa lihat ini memang asingnya cukup serius ya untuk collect barang di sini. Jadi yang ada inflow ini BNI.
Nah kalau ini bisa bertahan terus, asing masuk terus, ini akan jadi menarik ini BNI. Lalu kemudian yang terakhir ada Bank Mandiri. Nah untuk Bank Mandiri itu dulu juga sudah pernah ya, awal Februari itu foreign flow-nya naik. Kita bisa juga lihat nih harganya naik nih, jadi memang searah. Tapi setelah itu ternyata harganya dijual-jualin lagi, sahamnya dijual-jualin lagi, jadi ya harganya turun lagi gitu. Nah ini kalau nanti foreign flow-nya sudah mulai di atas MA5 bahkan MA13 ya, dan kalau bisa kita lihatnya di 4 saham tadi ya, BRI, BNI, Mandiri, BCA, empat-empatnya sejalan, maka itu sudah confirm kita bisa entry gitu. Tapi kalau untuk sekarang kita lihat arah asingnya masih jualan seperti ini, sebaiknya kita jangan lawan arus ya. Ini BRI. Untuk BRI juga kelihatannya masih sama, masih jualan terus. Ini asing, belum ada tanda-tanda inflow. Jadi kalau mungkin ada 1-2 hari akan harga sahamnya bisa rebound gitu. Tapi kalau selama asingnya masih jualan kayaknya masih berat ya kalau untuk bisa naik konsisten gitu. Untuk sustain naik itu kayaknya agak susah. Nah BRI juga sama, di sini pernah ada inflow, kemudian ini foreign flow-nya bagus nih di atas MA5 dan 13. Nah tapi setelah itu ya harus cut loss lagi ya ini, karena asingnya jualan kenceng lagi ini di sini. Gitu. Itu teman-teman. Jadi kapan waktu terbaik untuk beli ya kita tunggu asingnya dia entry. Nanti konfirmasinya ada di foreign flow di atas foreign flow MA5 dan MA13. Itu udah mantep itu kalau keempat sahamnya tadi bisa bareng-bareng semua inflow asing ada di sana gitu. Jadi gitu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye bye.